Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Pertemuan kita kali ini akan kita bahas materi tentang relasi dan fungsi. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Kita mulai dari pengertian relasi terlebih dahulu. Apa itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan yang lainnya. Contoh, pada suatu sekolah ada jenis kegiatan ekstrakurikuler, ada sepak bola, volleyball, pingpong, komputer, il, dan teater. Kemudian sebut saja 3 siswa, yaitu Ramli, Carlos, dan Guntur, mempunyai kegemaran masing-masing. Ramli gemar sepak bola, Carlos gemar volleyball dan komputer, Guntur gemar teater. Nah, ini ada hubungan atau relasi antara 3 siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Gambarannya, cara penulisan relasi itu ada 3 macam yang bisa dituliskan. Yang pertama adalah dengan cara diagram panah seperti ini. Ini aturan relasinya, yaitu gemar bermain, sehingga sesuai dengan daftar yang ada, maka Ramli akan dipasangkan ke sepak bola, Carlos ke volleyball, Carlos juga gemar bermain komputer, Guntur gemar bermain teater. Nah, penggambaran atau cara penulisan relasi seperti ini dinamakan dengan cara diagram panah. Penulisan yang kedua bisa dilakukan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Seperti ini penulisannya. Ada lagi cara yang kedua, penulisan relasi itu bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, penulisan relasi bisa dilakukan dengan cara diagram Cartesius seperti ini. Contoh lain, ada himpunan A terdiri dari 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Aturan relasinya itu dipasangkan dari A ke B adalah setengah dari, ya. Jadi relasinya dipasangkan dari A ke B
dengan aturan setengah dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu dengan cara diagram panah. Ini anggota himpunan dari A, ini anggota himpunan dari B. Kita akan pasangkan anggota A ke anggota B dengan aturan setengah dari. Maka anggota A yaitu 2 itu akan dipasangkan ke 4 dari anggota B. Setengah dari 2, setengah dari 4. Nah, gitu bacanya. Kemudian anggota dari A yang lain yaitu 3. Karena aturannya setengah dari, maka 3 ini akan dipasangkan ke 6 anggota dari A yaitu 4 akan dipasangkan ke 8 dan 5 ke 10. Ini penulisan relasi dengan diagram panah. Dengan himpunan pasangan berurutan dengan mudah kalian lakukan dan kalian tulis 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Jangan lupa diawali dan ditutup dengan kurung kurawal. Dengan diagram kartesiusnya, garis dengan arah horizontal ini adalah anggota-anggota himpunan dari A, yaitu 2, 3, 4, 5. Dan garis yang vertikal ini adalah anggota-anggota dari himpunan B. Kita pasangkan relasinya dari A ke B dengan aturan setengah dari, maka anggota A yaitu 2 akan dipasangkan ke B yaitu 4, sehingga penempatan titiknya adalah 2,4. Anggota B yang lain seperti 3, karena aturan dari relasinya adalah setengah dari, maka 3 dari anggota himpunan A akan dipasangkan ke 6 dari anggota himpunan B, dan seterusnya. 4 dipasangkan ke 8 dan 5 dipasangkan ke 10. Ini cara penulisan dengan cara diagram kartesius. Selanjutnya, anak sekalian harus tahu juga istilah lain yang ada pada suatu relasi, yaitu domain, kodomain, dan rank. Apa itu kodomain, apa itu domain, apa itu rank? Perhatikan contoh berikut. Ini ada himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, dan anggota B yang anggotanya 1 sampai 10.
anggota A akan dipasangkan ke anggota B dengan aturan setengah dari, maka diagram panahnya bisa dibuat seperti ini. Nah, berkenaan dengan domain yang mana, kodomain yang mana, dan rank yang mana, perhatikan ya, anggota A itu disebut domain atau daerah asal. Jadi kalau ditanya domainnya berapa saja, maka jawabannya 2, 3, 4, 5. Jangan lupa untuk kurung kurawal. Kodomain ketika diagram panahnya seperti ini, maka yang termasuk ke dalam kodomain atau istilah lainnya daerah kawan adalah seluruh anggota B. Itulah kodomain atau daerah kawan. Dan rank atau istilah lainnya daerah hasil adalah anggota-anggota dari B yang ditunjuk oleh anggota A, yaitu ya 4, 6, 8, dan 10. Nah, demikian berkenaan dengan pengertian domain, kodomain, dan rank. Sekali lagi, domain daerah asal, kodomain daerah kawan, dan rank daerah hasil. Ini latihan-latihan soal yang bisa kalian lakukan sendiri cara menjawabnya. Selanjutnya kita lanjut pada pengertian fungsi. Setelah paham dengan relasi, nah sekarang kita lanjutkan dengan fungsi. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan. Apa yang disebut dengan fungsi atau pemetaan? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ya, dari gambar tampak bahwa setiap anak memiliki satu hari kelahiran. Dengan kata lain, setiap anggota himpunan dari A itu tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Nah, relasi yang seperti itulah yang dinamakan dengan
pemetaan atau fungsi. Jadi fungsi ini adalah relasi khusus ya, relasi khusus yang memetakan atau memasangkan setiap anggota himpunan dari A tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Untuk lebih memahami pengertian fungsi dan bukan fungsi, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Ini ada beberapa relasi yang digambarkan dalam bentuk diagram panah. Apakah relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah di samping adalah sebuah fungsi? Ya. Maka jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena setiap anggota dari A seluruhnya atau anggota domain, tadi sudah dibahas berkenaan dengan pengertian domain, kodomain dan rank. Jadi fungsi itu domainnya harus dipasangkan semua ya, harus dipasangkan seluruhnya ke anggota B. Juga anggota domain tidak boleh dipasangkan lebih dari satu pilihan ke B. Nah, itu barangkali pengertian yang mudah dipahami dari istilah yang dinamakan dengan fungsi atau pemetaan. Kita lihat diagram panah yang kedua. Nah, ketika penggambarannya seperti ini, apakah relasi yang ditunjukkan ya pada diagram panah nomor 2 ini adalah sebuah fungsi juga? Perhatikan anggota domainnya, relasinya memasangkan A ke B, relasinya memasangkan dari A ke B. Lihat arah panahnya itu dari A ke B, maka relasinya adalah relasi dari A ke B. Kemudian kita lihat anggota domain, yaitu anggota A seluruhnya sudah benar dipasangkan semua. Terus yang keduanya lagi, anggota domain tidak ada yang memilih lebih dari satu pilihan ke B. Satu memilih B, dua memilih B, tiga juga memilih B. Sehingga kita bisa simpulkan untuk diagram panah yang kedua ini adalah sebuah fungsi. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Ini relasinya digambarkan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. 1, A artinya 1 dipasangkan ke A, 2, B berarti 2 dipasangkan ke B, 2, C berarti 2 dipasangkan ke C, 3, C berarti 3 dipasangkan ke C. Nah, dari contoh ketiga ini, apakah
sebuah fungsi? Jawabannya bukan fungsi. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena duanya dipasangkan lebih dari satu kali, lebih dari satu memasangkan 2 ke B, juga 2 memilih C. Nah, kesimpulannya bisa kita peroleh, apakah setiap relasi merupakan fungsi? Maka jawabannya adalah belum tentu. Nah, sekarang kalau misalnya apakah setiap fungsi merupakan relasi? Ya, fungsi pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Relasi yang memiliki ciri khusus, yaitu memasangkan seluruh anggota domain dan memasangkan tepat satu ke anggota B, relasi demikianlah yang disebut dengan fungsi.